Shalom para pemirsa sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam acara menggali firman Tuhan bersama dengan saya Alfredo Yorsa Moser dan Bapak Gunter Sianturi dan Bapak Tamkas Silalai. Dengan tema firman Tuhan, apakah penyebab orang mati? Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Ini Pak, sesuai dengan judul firman Tuhan tadi, apa penyebab orang mati? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, benarkah orang mati dipanggil oleh Tuhan? Mohon penjelasannya dari Bapak. Terima kasih Samsir buat Iya. pertanyaannya. Benarkah semua orang yang mati itu karena dipanggil oleh Tuhan? Memang pikir orang bahwa yang bisa membuat mati hanya Tuhan. Jadi tak ada orang bisa terjadi apapun di dunia ini kecuali atas persetujuan Tuhan atau izin Tuhan. Jadi dipikirnya bahwa semua ketentuan yang ada di dunia ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maka dikatakan, apapun yang terjadi, pastilah ada hubungannya dengan Tuhan. Maka kalau ada orang mati, maka dibilangnya itu telah dipanggil Tuhan. Mau dipanggil Tuhan cepat, mau dipanggil Tuhan lambat, itu urusan Tuhan katanya. Tapi satu pertanyaan kalau begitu, apakah ditetapkan Tuhan orang mencuri? Ditetapkan Tuhan orang memperkosa? Kan tidak. Berarti ada sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Katakanlah begitu. Maka kematian yang terjadi di muka bumi ini itu bisa disebabkan oleh, pertama, kelalaian sendiri, kedua karena memang ada pilihan Tuhan, dan yang ketiga karena setan dan juga karena dosanya. Demikian sementara Samsir. Terima kasih. Jawaban pertanyaan nomor pertama tadi Pak ya. Pertanyaan nomor 2, apa penyebab orang mati? Penjelasan dari Bapak. Iya. Penyebab orang mati. Yang pertama kita baca dulu firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 Ayat 23. ayat 23. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut, mati. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan, kalau makan, kau akan mati. Meskipun dalam tafsiran itu mungkin ada kematian rohani dan kematian jasmani. Tapi yang pasti, jika orang mencuri, lalu dipukuli, kemudian dibawa ke rumah sakit, lama kemudian mati, itu juga karena dosa. Karena orang membegal, lalu rame-rame orang memukuli, maka dia mati, itu juga karena dosa. Lalu orang korupsi, kemudian ditangkap oleh polisi, dan kemudian dibawa dan dimasukkan ke penjara, dan stres di sana, kemudian mati, itu juga karena dosa. Jadi ada kematian yang disebabkan oleh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca lagi firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi di sana dikatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia. Dia bisa membunuh dengan menggunakan macam-macam media. Orang bisa terbunuh karena kerasukan setan. Orang bisa terbunuh karena berlanggar di jalan. Sekalipun orang baik telah ke kiri, tapi setan juga bisa membuat sial, sehingga orang yang sedang mabuk akan melanggar dia di sebelah kiri itu. Setan bisa membunuh dengan bunuh diri orang. Mungkin ia mengalami satu permasalahan yang berat, sehingga ia sampai tidak melihat bahwa ada perlunya lagi hidup. Itu pasti di sana ada setan yang menopang untuk membuat jiwanya sampai separah itu tidak perlu lagi hidup. Lalu ia minum racun dan kemudian meninggal. Setan juga bisa memakai pencuri, penodong atau perampok atau begal, membunuh orang. Dia masuk ke rumah orang, teriak orang itu,
Lalu kemudian dia merasa bahwa kalau dia teriak maka orang akan bangun dan saya akan ditangkap. Daripada saya ditangkap, lalu dibunuhnya seisi rumah. Demikianlah setan bisa memakai banyak media untuk kematian banyak orang. Tuhan memang sudah katakan setan adalah pembunuh dari sejak semula. Jadi itu bukan dipanggil oleh Tuhan, itu karena setan membunuhnya. Demikian kira-kira yang kedua. Yang ketiga, mati karena sudah tua. Jadi umur tua. Ambillah satu contoh misalnya dari Mazmur pasal 90 ayat 10. Mazmur 10, Mazmur 90 ya. ayat 10. Masa hidup kita 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Demikian. Haleluya. Jadi dulu memang ada umur orang sampai 1000 tahun. Lalu menurun menjadi 800 tahun. Kemudian menjadi 700, 600, 400 dan kemudian sampai kepada Mazmur pasal 90 ini bahwa umur manusia sekitar 70-80 tahun. Saudara yang kekasih, jika demikian segala sesuatu juga ada umurnya. Pohon pun juga ada tuanya, hewan pun juga ada batas umurnya, sampai akhirnya dia menjadi tanah kembali. Mati juga bisa karena umur sudah tua. Tidak ada yang bisa kekal di dunia ini. Jadi kematian penyebabnya bisa ada juga karena umur sudah tua. Dan itu tak perlu dipanggil Tuhan. Karena memang sudah tua ya, memang harus mati. Harus berakhir. Nah, yang keempat adalah mati karena martir. Mari kita baca Kisah Rasul 13 ayat 2. Kisah Rasul pasal 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, ada hal-hal khusus yang dibebankan kepada seseorang. Tugas-tugas khusus. Itu tak kenal apakah tua, itu tak kenal apakah orang bodoh atau orang pintar. Tuhan mau pakai dia untuk tugas-tugas khusus. Apakah itu menjadi kesaksian atau penggenapan firman, seperti Tuhan Yesus adalah penggenapan firman untuk menjadi juru selamat, penebus dosa bagi banyak orang. Itu sekitar umur 33 tahun masa. Stefanus mati juga sebagai kesaksian hidup, saksi hidup bagi orang yang harus benar. Kemudian ada juga para sesepuh rohani misalnya seperti Lehman Munson yang datang dari Jerman, kemudian mati dimakan oleh tetua-tetua orang Batak di sini di sana, yang kemudian dilanjutkan oleh Nomensen. Itulah yang akan berlaku sampai hari ini bahwa gereja bisa bertumbuh. Ada orang-orang tertentu yang telah dipilih oleh Tuhan untuk tugas-tugas khusus. Maka itu juga menyebabkan kematian. Banyak orang mati martir karena mereka sudah memberikan hidupnya karena mengasihi Tuhan. Mereka tidak takut kepada kematian itu. Tetapi itu adalah kematian yang benar di mata Tuhan. Tuhan telah memilih mereka untuk tugas-tugas itu. Kematian yang kelima adalah pulang atas kemauan sendiri. Filipi pasal 1 ayat 23 dan 24. Filipi pasal 1 ayat 23 dan 24. Filipi pasal 1 ayat 23 dan 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya. Kalau dibandingkan hidup di dunia ini dengan di sorga, di sana sudah pasti senang. Tidak ada penyakit, tidak ada susah, tidak ada pencuri, tidak seperti sekarang ada COVID. Pastilah keadaannya lebih menyenangkan di sana. Jadi Paulus itu mengatakan bahwa kalau tidak ada masalah apa-apa lagi di sini, saya sudah lebih baik pulang. Lebih baik mau ke rumah Bapa di sorga sekarang juga. Tetapi karena kamu, maka aku masih lebih baik lagi di sini untuk urusan-urusan supaya kamu bertumbuh, bertobat. Jadi ada alasan lain untuk dia. Jadi sebenarnya kita ini juga kalau tidak ada lagi perlunya di sini,
sebagai orang percaya, rumah kita sudah di sorga, bisa minta pulang. Tetapi saya sendiri pun juga tidak akan berkata saya mau pulang. Karena apa? Ya ini, bagaimana memberitakan firman Tuhan ini, baik lewat YouTube ini, supaya banyak orang yang pulang, supaya banyak orang percaya. Tetapi pada hakikatnya, orang bisa minta pulang, seperti Rasul Paulus tadi. Jadi kalau ditanya, apa penyebab orang mati? Pertama tadi, itu karena dosa. Yang kedua, karena setan. Yang ketiga, karena sudah tua. Yang keempat, karena ada mati martir. Yang kelima, karena memang ia mau pulang. Di luar itu, pastilah itu bukan mati dalam Tuhan. Terutama mati dalam dosa tadi. Banyak orang berkata seperti yang dikatakan tadi, bahwa banyak orang berkata, setiap orang yang meninggal itu dipanggil Tuhan. Persepsinya sepertinya bahwa Tuhan itu penentu segala-galanya. Padahal kalau kita baca dalam firman Tuhan, orang karena berbuat jahat juga bisa mati. Orang karena mencuri, orang karena membunuh, orang karena kesalahannya sendiri, ugal-ugalan di jalan, bisa juga mati. Itu pasti bukan karena Tuhan. Demikian kira-kira. Saya lagi pertanyaan. Pertanyaan nomor 3, haruskah semua orang mati? Ya. Mohon penjelasannya. Memang kalau ditanya haruskah semua orang mati? Tidak. Karena apa? Karena pada saat kedatangan Tuhan nanti, itu pasti masih ada orang hidup. Dan tidak perlu lagi mereka harus mati baru diangkat. Jadi waktu hidup itu diubah langsung seperti ditulis dalam 1 Korintus pasal 15. Mudah-mudahan gampang dapat. Timotius kalau nggak salah. Ya. Timotius. Coba tulis Timotius saja. Persiapannya kita diubah. Oh, 1 Korintus pasal 15 ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Jadi pada saat Tuhan datang, tidak pasti ada orang hidup di situ pasti. Misalnya lah, kalau besok Tuhan datang, ya tentu masih banyak orang di dunia ini yang belum mati kan? Itu mereka nggak perlu mati lagi, mereka langsung diubah kepada manusia yang lebih mulia untuk diangkat ke sorga. Juga kita ingat hari itu ada Henok yang langsung diangkat dan Elia ke sorga. Jadi kalau dikatakan misalnya semuanya mati, ya memang pada hakikatnya kelihatan seperti itu. Tetapi sesungguhnya kalau ditinjau sampai akhir zaman kedatangan Tuhan juga ada orang yang masih hidup. Mungkin kira-kira. Pertanyaan nomor 4, bisakah orang lama mati? Ya, pertanyaannya agak dipertegas. Bisakah orang lama mati? Gitu. Bisakah orang lama baru mati? Gitu kira-kira ya maksudnya. Jadi kalau kita misalnya melihat tadi ada karena dosa, ada karena ini, batasnya ya kalau mau sampai umur 70-80 tahun itu tentu bisa. Coba bagaimana caranya? Nah, kita baca dulu Amsal pasal 3 ayat 2. Amsal pasal 3 ayat 2. Amsal pasal 3 ayat 2. Ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya, karena panjang umur serta sejahtera, lanjut usia akan ditambahkan kepadamu, kata Tuhan. Ini kan janji Tuhan kepada kita. Nah, kalau begitu bisa, ya bisa. Bahkan Tuhan yang menentukan mati atau tidak. Mari kita baca lagi Yehezkiel pasal 18 ayat 32. Yehezkiel 18 ayat 32. Yehezkiel 18 ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Ya, bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi Tuhan sebenarnya mengatakan, aku tidak berkenan, tidak suka kau mati. Yang aku suka kau hidup. Tapi supaya hidup, dia bertobat. Jadi kalau orang bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia bisa lama hidup. Karena suka Tuhan lama hidup untuk memberitakan Injil seperti Rasul Paulus katakan tadi. Jadi kalau kita berkenan di hadirat Tuhan, dia suka kita hidup. Ada satu peristiwa, yaitu di dalam
2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 dan 2, di mana di sana Hizkia yang sudah dikatakan Tuhan mati, tetapi tidak jadi mati. Berarti ada negosiasi bagi Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 dan 2 ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Hizkia itu sudah dibilang oleh Tuhan. Tuhan langsung bilang bahwa kau harus mati. Yang menurut kita ya tak ada lagi ampun, matilah. Tapi ternyata Tuhan itu bisa bernegosiasi. Setelah ia berdoa, ayat berikutnya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Amin. Nah, jadi hidup lagi dia, nggak jadi mati. Inilah Tuhan kita yang baik itu. Khususnya seperti sekarang saudara-saudara yang dalam keadaan COVID-19 ini. Banyak orang sudah mati kita lihat. Tapi ada satu firman yang kami sampaikan hari ini. Pertolongan bagi kita untuk berpegang teguh. Yaitu di dalam Mazmur pasal 91 ayat 5, 6, dan 7. Mazmur 91 ayat 5, 6, dan 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tidak akan menimpamu. Jadi kita sekarang sudah melihat ribuan orang bergelimpangan. Tapi Tuhan katakan, tak usah takut. Itu tidak akan menimpamu. Amin. Awalnya menonton saja katanya. Amin. Itu saja kita pegang, percaya pada Tuhan, percaya pada janjinya. Nah, saudaraku, kalau ada di antara saudara yang belum sampai kepada percaya seperti itu, kami mengundang Bapak Ibu untuk nanti masuk ke kamarnya dan berdoa, undanglah Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, aku membuka hati dan pikiran untuk menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah, Tuhan akan hadir dan akan menguatkan, bangun dan memelihara kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus Shalom. Kristus Yesus memberkati kita memberkati. semua. Amin.